Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Haris. Nah, di video kali ini aku ingin share dengan kalian 3 gunung rekomendasi aku untuk pendakian pemula. Ayo kita simak videonya. Nah, sebelum video ini dimulai, saya ingin memberitahu bahwa rekomendasi gunung ini saya buatkan berdasarkan satu, gunung tersebut sudah pernah saya naiki sebelum video ini dibuat. Karena tentu dong, saya ingin memberikan testimoni yang terbaik bagi teman-teman dan itu berdasarkan fakta. Yang kedua adalah kemudahan akses menuju titik registrasi di basecamp gunung tersebut. Yang ketiga adalah fasilitas-fasilitas yang terdapat pada gunung-gunung tersebut. Lalu yang keempat, jalur pendakian gunung yang masih sangat bersahabat bagi pendaki-pendaki pemula. Dan juga kalian akan mendapatkan pemandangan yang sangat memukau ketika kalian mengunjungi gunung-gunung ini. Yang pertama, Gunung Papandayan. Gunung Papandayan. Nah, Gunung Papandayan ini sendiri terletak di selatannya Kota Garut. Gunung ini sangat terkenal dan sangat komersil. Kenapa aku merekomendasikan Gunung Papandayan? Karena yang pertama, Gunung Papandayan itu sudah sangat terkenal. Jadi begitu teman-teman sampai ke Gunung Papandayan, teman-teman akan menjumpai sangat banyak pendaki-pendaki gunung yang mengunjungi gunung tersebut. Lalu jarak tempuh di pendakian Gunung Papandayan itu sendiri tergolong relatif singkat. Karena dari pos registrasi sampai ke tempat ngecamp itu, kalau misalnya jalan santai ya mungkin 2-3 jam itu bisa lah. Nah, di jalur pendakian Gunung Papandayan ini sendiri, kawan-kawan bisa melihat pemandangan seperti kawah belerang, terus teman-teman bisa melihat hutan mati, teman-teman juga bisa melihat sabana yang ditumbuhi dengan bunga edelweiss. Nah, di tempat camping site Gunung Papandayan itu sendiri sudah tersedia toilet dan warung. Nah, bagi teman-teman nih yang baru pertama kali naik gunung, pasti dong terpikir gimana ya mau buang air kecil di atas, gimana ya mau buang air besar di atas. Jangan khawatir, Papandayan adalah pilihan tepat karena ada toilet di atas. Lalu di sekitar sana juga ada warung. Nah, kalau teman-teman ke sana ke atas malas masak itu ya bisa makan di warungnya sih, dan menurut aku makan di warungnya itu lumayan lah. Kemarin aku coba nasi goreng sama cuanki, bakso cuankinya ya not bad untuk ukuran di atas gunung. Lalu pada pagi harinya teman-teman bisa melihat sunrise yang begitu bagus. Kalau rekomendasi orang sih lihatnya dari sunrise camp, tapi bagi aku sendiri aku memilih hutan mati sebagai tempat untuk melihat sunrise. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya kapan ya waktu paling pas untuk berangkat, jadi menurut aku teman-teman bisa berangkat pada Jumat malam, sampai sana Sabtu pagi start trekking, terus sampai di atas itu Sabtu siang, terus besok minggunya teman-teman bisa turun. Itu turun juga nggak gitu lama, palingan sekitar 2 jam itu udah nyampe ke tempat parkiran mobilnya. Terus habis itu teman-teman bisa balik lagi gitu ke tempat masing-masing, ke rumah masing-masing. Pendakiannya sangat cocok di hari weekend. Cara ke Gunung Papandayan, teman-teman bisa menggunakan kendaraan umum atau teman-teman juga bisa menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kalau misalnya teman-teman naik kendaraan umum, teman-teman bisa naik bus sampai ke Terminal Garut. Lalu dari Terminal Garut, teman-teman bisa naik minibus sampai ke namanya Pasar Cisurupan. Sebelum sampai ke Pasar Cisurupan itu ada pertigaan, teman-teman minta berhenti, lalu teman-teman cari ojek. Nah, ambil ojek dari pertigaan Pasar Cisurupan sampai ke basecamp Gunung Papandayan. Mantap. Kalau pakai kendaraan pribadi mah langsung aja, soalnya di Gunung Papandayan itu sendiri itu tempat parkirnya itu sangat luas. Jadi dijamin lah pokoknya kendaraan teman-teman itu aman. Nah, gunung kedua yang aku rekomendasikan ke teman-teman itu adalah Gunung Ungaran. Gunung Ungaran ini terletak di selatannya Kota Semarang, tepatnya di Kota Ungaran. Gunung Ungaran ini sendiri memiliki ketinggian yang relatif tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 2050 mdpl. Nah, kenapa aku merekomendasikan Gunung Ungaran ini kepada teman-teman? Yang pertama, jalurnya itu relatif mudah bagi pendaki-pendaki baru. Teman-teman itu mungkin dari registrasi sampai ke tempat ngecampnya itu, kalau via perantunan itu namanya Puncak Otak, itu pendakiannya sekitar 4 jam, dan itu elevasinya juga tidak terlalu ekstrim. Capek sih capek, tapi menurut saya itu sangat cocok bagi pendaki pemula yang baru saja ingin mencoba untuk mendaki gunung. Nah, what to expect ya kan? Nah, begitu teman-teman sampai ke tempat camping site-nya itu, menurut saya itu pemandangannya one of the best mountain that I ever climb. Karena menurut aku Gunung Ungaran itu punya landscape yang sangat unik ya. Begitu sampai di camping site-nya itu, teman-teman bakal disuguhi pemandangan Kota Ungaran. Terus di depannya itu ada Gunung Tolomoyo, di depannya itu ada Gunung Merbabu, di depannya itu ada Gunung Merapi. Jadi, wah, pemandangannya pokoknya landscape-nya sangat wow lah. Dan kalau misalnya teman-teman mau summit attack dari puncak Gondolan ke puncak Botak pada pagi hari, teman-teman akan menyusuri satu jalur seperti Pundak Naga, dan itu astaga bagusnya luar biasa seperti di video ini.
Gimana? Bagus kan? Nah, menurut aku kalau kalian misalnya mau naik gunung, ini salah satu gunung yang aku rekomendasikan. Karena pendakiannya itu relatif mudah dan pemandangannya begitu wow. Lalu ada tambahan spot untuk mendirikan tendanya itu datar. Jadi menurut aku sih waktu kemarin aku ke Gunung Ungaran yang ada di video ini, itu tidurnya sangat nyenyak. Nah, sama seperti Gunung Papandayan, karena waktu pendakiannya itu yang relatif singkat, jadi kalau misalnya teman-teman mau pergi ke Gunung Ungaran ini sangat cocok di waktu weekend. Karena kalau rekomendasi aku, hari Jumat teman-teman pergi, sampai di base camp itu Sabtu pagi, lalu teman-teman bisa mulai start trekking, mungkin trekkingnya agak pagian. Nah, siangnya itu teman-teman udah bisa sampai di atas. Nah, teman-teman udah bisa santai-santai antara di pos 4 atau di puncak Bondolan. Terus pada hari Minggunya teman-teman bisa turun ke bawah dan balik ke rumah masing-masing. Yang ketiga, Gunung Prau. Nah, Gunung Prau ini sendiri terletak di dataran tinggi Dieng. Akses ke Gunung Prau ini sangatlah gampang, karena Gunung Prau ini sendiri ramai dikunjungi pendaki gunung. Kenapa saya merekomendasikan Gunung Prau? Gunung Prau itu keindahannya sudah terkenal di mana-mana. Nah, view yang teman-teman bisa dapatkan di Gunung Prau itu sangatlah fantastis. Karena dari tempat tenda itu teman-teman bisa melihat langsung di depan mata itu ada Gunung Sindoro, ada Gunung Sumbing, lalu di belakang ada Gunung Merbabu, lalu di belakang ada Gunung Merapi, dan beserta gunung-gunung lainnya yang ada di sekitaran dataran tinggi Dieng. Lama pendakian Gunung Prau ini juga sekitar 3-4 jam, itu dihitung dari pos registrasi sampai ke pos camping. Nah, dari pos registrasi sampai ke pos 1 itu teman-teman bisa menggunakan jasa ojek. Itu lumayan, itu memotong waktu sekitar 1 jam pendakian. Terus di Gunung Prau itu sendiri, spot tendanya itu juga lumayan datar. Terus juga ada terdapat mata air. Jadi teman-teman gak usah repot-repot untuk bawa botol air yang banyak dari bawah. Nah, kalau list rekomendasi gunung untuk pemula dari saya cukup sekian. Siapa tahu dari teman-teman ada rekomendasi gunung-gunung yang bisa dijadikan referensi untuk teman-teman kita yang baru ingin mendaki gunung. Boleh tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi, list-list gunung ini saya buat berdasarkan gunung-gunung yang sudah saya naiki sebelum video ini dibuat. Semoga list-list video saya ini bisa sangat berguna bagi teman-teman yang sedang ingin merencanakan untuk pendakian pertamanya. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe, komen, like, dan apabila berguna boleh di-share ke teman-teman. Bye!